Ibu kota Jakarta genap berusia 495 tahun. Di usianya yang hampir setengah abad, DKI Jakarta memiliki peran dan makna penting bagi pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi hingga pariwisata. Lantas apa saja perubahan yang telah dicapai hingga menjadi Jakarta kini? Dan apa saja PR yang perlu dibenahi Pemprov DKI Jakarta ke depan? Dan bagaimana harapan warga ibu kota? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Flo Ganza bersama Bayu Pradana. Assalamualaikum pemirsa Flo Ganza. Makan semur harus pakai kuah. Rasanya nikmat tiada tara. Soal umur Jakarta boleh tua, tapi soal semangat harus menggelora. Gak kerasa ya, Jakarta udah mau ulang tahun ke-495. Nah, usai bangkit dari masa kritis pandemi COVID-19, Jakarta terus bebenah untuk memberikan harapan-harapan baru bagi warganya. Tema Jakarta Hajatan dipilih dalam peringatannya kali ini. Tapi apa saja yang menjadi catatan Pemprov DKI Jakarta hingga Jakarta ke-495 dan apa saja harapan Jakarta ke depannya? Kamera sudah di tangan. Langsung aja kita cari tahu jawabannya. Nah, pemirsa, tahun ini adalah ulang tahun DKI Jakarta terakhir di tengah pemerintahan Gubernur Anies Rashid Baswedan. Dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sejumlah kinerja Pemprov DKI Jakarta ini sudah terrealisasi. Ada apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah penanganan COVID-19 dan juga pencapaian vaksinasi. Lalu kemudian ada ajang balap bergengsi Formula E. Dan juga berdirinya stadion yang megah, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Kemudian juga pembenahan kampung, hingga ke pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita bicara soal ulang tahun Jakarta, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak bicara soal Pekan Raya Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair. Nah, Jakarta Fair ini diselenggarakan 39 hari terhitung dari 9 Juni hingga 17 Juli mendatang. Sementara itu untuk pertama kalinya PRJ ini atau Jakarta Fair ini diinisiasi pada tahun 1968. Ini artinya kalau kita hitung-hitung umur Jakarta Fair ini sudah mencapai 54 tahun. Siapa yang menginisiasi Jakarta Fair? Jakarta Fair ini diinisiasi oleh Syamsuddin Mangan atau yang lebih dikenal dengan Haji Mangan pada era Gubernur Ali Sadikin. Ada Jakarta Fair ini diinisiasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dalam masa kebangkitan Indonesia pada masa G30 SPKI. Sementara itu, tadinya Jakarta Fair ini diadakan di Monas atau Monumen Nasional, namun pada tahun 1992. Jakarta Fair dipindah ke daerah Kemayoran dengan luas 44 hektar sampai sekarang yang bisa kita nikmati. Ini Jakarta Hajatan menjadi tema di ulang tahun Jakarta kali ini. Tapi apa rangkaiannya? Sudah bersama saya ada Sekretaris 1 Panhut Jakarta ke-495, ada Pak Andri di sini ya. Betul, Mas Bayu. Apa kabar Pak Andri? Baik, Mas Bayu. Harus sehat kita semua ya. Semua. Namanya ini Jakarta Hajatan. Apakah kayak hajatan beneran, Pak? Ya, jadi Jakarta Hajatan yang sekarang kita branding dengan mengusung tema kolaborasi, kemudian akselerasi dan elevasi, tentunya mempunyai makna cukup banyak, cukup betawi juga hajatan. Artinya kita selamatan, bersyukur
bersyukur atas apa yang sudah kita peroleh, bersyukur atas apa yang sudah kita raih, dan bersyukur ke depan tentunya doa-doa kita bersama, apa yang menjadi mimpi-mimpi besar warga Jakarta bisa kita wujudkan bersama-sama. Pastinya harapannya itu Pak ya. Betul banget. Rangkaiannya apa aja sih Pak? Mungkin bisa dibocorin sedikitnya apa aja? Baik, untuk rangkaiannya cukup banyak tuh Mas Bayu. Beberapa kemarin kegiatan pencanangan sudah kita laksanakan di Kepulauan Seribu, sekaligus launching Nomad Island, Digital Nomad Island. Kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan seperti kemarin juga Jakarta Java Jazz Festival. Ini terdengar meriah, terdengar megah, benar-benar seperti hajatan ya. Amin. Apakah amin, ini amin. merupakan implementasi dan juga refleksi dari kinerja Pemprov belakangan ini Pak? Betul, artinya kinerja Pemprov tentunya bareng dengan warga masyarakat secara keseluruhan bersama seluruh stakeholder yang ada. Tentunya harapannya adalah apa yang sudah kita capai saat ini bisa kita tumbuh kembangkan dan kita lanjutkan sehingga proses pembangunan Jakarta tetap berkelanjutan sustainable berkat doa dan dukungan warga masyarakat Jakarta. Kita harus bergandengan tangan karena Jakarta adalah kota Yes. kolaborasi. Yes, Terima Mas kasih Bayu. banyak Pak Sama-sama, Riansyah. Mas Bayu. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima Sukses. kasih banyak Pak. Sukses buat kita Amin, semua. amin. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Rolandi Situmorang. Pak Rolandi. Pak Rolandi melihat Jakarta sampai hari ini seperti apa sih Pak? Wow, perkembangannya luar biasa ya dalam hal memperindah kota Jakarta, mengurangi kemacetan dan apa ya? Cukup pesat ya perkembangannya ya? Tumbuhan-tumbuhan hijau yang sangat segar sekali, indah sekali. Oke, harapannya untuk Jakarta ke depannya seperti apa? Jakarta semakin nyaman, Amin. jalan trotoar yang sudah semakin lebar, memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, para wisatawan lokal, dan Jakarta semakin hebat lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Sehat-sehat ya Pak. Mari. Halo. Ini Ibu siapa? Susi, Ibu? Ika. Oke. Melihat Jakarta sampai hari ini seperti apa sih? Kalau sampai hari ini ya, kelihatannya masih seperti dulu ya, agak macet dikit. Oke. Harapan saya tuh agak lebih di itu. Diurai ya macetnya ya. Kalau Ibu seperti apa harapannya? Kalau aku sih sama aja, dikurangin macetnya, terus pertumbuhan semuanya itu Makin keren ya. Iya. Dan jangan banjir lagi pastinya. Terima kasih, sehat-sehat ya. ya. Halo, dengan siapa-siapa nih? Aku Ai. Bella dan Ai. Melihat Jakarta di masa kini seperti apa sih di mata kalian? Kalau menurut aku sih udah mulai bagus, udah tertata rapi lah dari sebelumnya gitu. Oke, harapannya dong, ada harapan dong, Ya Ai. harapannya lebih baik lagi sama untuk tata letak kayak stasiun dan lain sebagainya tuh lebih diperbaiki lagi. Oke, lebih rapih lagi. Kalau kakak mungkin? Semoga nggak banjir lagi, nggak macet. Udah itu. Itu aja ya, nggak banjir, nggak macet, semakin indah ya. Amin, kita doakan. Terima kasih banyak. Di ulang tahun ke-495 diharapkan baik warga Jakarta maupun seluruh sektor ekonomi ini bisa dapat menggeliat pulih kembali dari pandemi COVID-19. Selain itu, pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan pada Oktober 2022 nanti ini juga diharapkan akan berjalan dengan sukses tanpa adanya gejolak sedikit pun. Namun, masih ada sejumlah PR bagi Pemprov DKI Jakarta untuk dibenahi dalam jangka waktu dekat. Di antaranya, yaitu polusi udara, kemudian juga integrasi transportasi secara advance, kemudian juga perbaikan dan juga revitalisasi sungai, dan yang terakhir adalah banjir Jakarta yang tak kunjung selesai. Pergi ke pesta makan roti Srikaya. Dibelah tiga, mudah dikunyah. Jakarta, kota tempat kita berkarya. Yuk kita jaga supaya senang semuanya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Kota Tercinta Jakarta ke-495. Bersama juru kamera Abang Eko Miyadi dan juga Abang Cimi Jasin. Saya Abang Bayu Pradana, pamit dulu. Kita ketemu lagi di Vloganza berikutnya.